Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawamin, hendaklah kamu itu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Syuhada bil qisti, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil dalam persaksian. Ya dulu berlaku adil lah. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-283 disebutkan wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu atau kalian para saksi menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha, dan siapa yang menyembunyikan persaksian itu, fa innahu atimun qalbuh, sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Dua buah ayat yang kita baca sebagai pembuka kajian kita pada malam hari ini, di mana judulnya saksi palsu. Malam pertama judulnya ghibah, gunjing. Malam kedua judulnya adu domba, namimah. Semalam judulnya bohong atau kedustaan. Sekarang adalah menjadi saksi palsu. Ketahuilah, salah satu dosa besar, bahkan disebutkan salah satu daripada induk-induk dosa besar, namanya syahadatuz zur, menjadi saksi palsu. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2653, juga riwayat Imam Muslim nomor 88, disebutkan ketika Nabi ditanya tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar, beliau jawab, dosa besar itu antara lain, kata beliau, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua, qatlun nafs, membunuh tanpa alasan yang benar atau dibenarkan,
wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Saksi palsu namanya syahadatuz zur. Zur, zai, waw, ra, syahadatuz zur. Zur artinya tidak benar, dusta, bohong, dan palsu. Orang yang bersaksi, saksinya tidak benar, bohong, dusta, berarti dia saksi palsu, namanya syahadatuz zur. Konon kabarnya di hari Rabu yang telah lalu ini banyak terjadi saksi-saksi palsu. Dapat uangnya haram, dimakan, diminum, dipakai jadi darah, jadi daging. Dikasih sama anak, sama istri uangnya, berarti memberikan barang yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, mengkonsumsi yang haram. Sebab kalau menjadi saksi palsu lantaran uang atau dapat sesuatu, uangnya uang haram. Saksi palsu itu kena bohong, itu qauluz zur namanya. Qauluz zur itu perkataan bohong, perkataan palsu, perkataan yang tidak benar, atau masuk menjadi saksi palsu. Ayat yang kita baca tadi seruan kepada orang beriman. Apa seruannya? Surat Al-Maidah, syuhada'a bil qisti, menjadi saksi dengan adil. Jangan sampai lantaran kebencian, ketidaksenangan, sakit hati kepada seseorang atau kepada suatu kaum membawa kita untuk berlaku tidak adil dalam bersaksi. Ya dulu berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau kamu tidak adil, menjadi saksi bohong, saksi dusta, saksi palsu, ingat, Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah amat sangat tahu apa yang kamu kerjakan, nanti akan diperkarakan. Dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita baca ayat 283, jangan sembunyikan persaksian, wala taktumus syahadah. Jangan kalian menyembunyikan persaksian. Jika kalian saksi, nyatakan kebenarannya. Walau ala anfusikum, dalam surat An-Nisa ayat 135 dikatakan walau ala anfusikum, walaupun akibatnya, efeknya bisa merugikan dirimu, awil walidat, atau merugikan dua orang tua, awal akrabin, atau dapat juga merugikan kerabat kamu, tapi tetap tegakkan persaksian dengan pandangan dan jujur, apapun resikonya. Karena bersaksi palsu, bersaksi tidak benar, bersaksi bohong, sangat besar bahayanya, sehingga tercatat itu sebagai dosa besar. Bayangkan gara-gara bersaksi palsu, kita atau siapapun menyebabkan orang tidak patut, orang tidak pantas, orang tidak layak memperoleh sesuatu. Tidak usah kita kaji ini kepada negara kita saja. Kita jadi saksi tapi palsu, dan kita tahu itu, bahwa kita bohong, bahwa kita dusta, kita tidak benar. Kita katakan begini, beralih kepunyaan, kepemilikan
pemiliknya asli kepada orang lain gara-gara kasih kita. Berarti gara-gara kita orang yang menang itu selalu menikmati hidup di tanah yang haram. Coba di tanah nih ya. Kalau di kampung-kampung macam tanah kan. Pakaro menggeser salah. Ambo saksinya aja. Jalih dan bodoh. Padahal enggak. Karena kepandaian kita mau bersumpah, mau berkata bohong, menjadi saksi palsu. Akhirnya orang yang tidak berhak mendapat, yang berhak merugi, menderita. Dia terana, dia juga berdoa. Dia juga punya senjata namanya doa. Hati-hati. Maka gara-gara kita beralih kepada yang tidak berhak, berarti kita membantu orang untuk mengambil alih punya orang lain. Lalu hidup orang di situ, didirikannya bangunan di situ, atau toko atau kedai, makan dia di situ. Beranak pinak dia di situ. Gara-gara kita yang mensaksikan. Mau pula kita bersumpah dusta, saksi palsu, sumpah palsu. Hanya gara-gara kebencian, sakit hati, atau gara-gara uang yang tidak seberapa. Sangat besar dosanya. Nah, coba besok ini. Andaikan yang berhak yang tidak jadi pemimpin gara-gara saksi palsu, misalnya begitu, apa jadinya? Gara-gara kita menyembunyikan kesaksian. La taktumus syahadah, jangan kamu sembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian? Surah Al-Baqarah, atimun qalbuh. Orang ni hatinya berdosa. Karena dosa timbul pada hati yang tidak benar, hati yang tidak jujur, hati yang tidak beriman, hati yang tidak takut. Jangan gampang-gampang menjadi saksi. Namanya syahadah. Syahadah itu melihat, mengetahui, ada di situ. Itu namanya syahadah, saksi bahasa kita. Nah, itu maksud kita bawa ke contoh di kekampuan. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, innakum tahtasimuna ilayya, kamu kalian mengadu mengangkatkan perkara kepadaku untuk minta diadili, diputuskan perkara itu. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihajjatihi min ba'd, bisa jadi sebagian kamu atau sebagian pihak lebih alhan, lebih pandai bicara, mengemukakan dalih, alasan dan bukti. Yang satu lagi tidak pandai ngomong, tidak pintar, tidak bijak. Lalu fa'aqdiya lahu ala nahwi mimma asma'u min, lalu aku putuskan karena kepintaran bicara atau hebat dia mendatangkan saksi, mendatangkan bukti begini padahal tidak. Lalu aku putuskan kemenangan untuknya lantaran kepandaiannya bersilat lidah, atau dia datang bukti begini. Lalu aqdiya lahu ala nahwi mimma asma' min, aku putuskan perkara, menang dia. Faman kata'tu lahu min haqqi akhi syai'an fala ya'khuzu. Kalau dia memang sebenarnya tidak miliknya, tidak punyanya, dia tahu itu, walaupun aku putuskan dia yang menang, jangan ambil. Fa inna ma aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar, karena aku telah putuskan untuknya potongan suguhan api neraka.
Bahasa awak lah. Kau bahasa awak lah. Apa karo kan? 2 orang apa karo? Kau sentiang ngecek. Nyo punya pendiking, punya pendukung. Bapitih ya lah. Orang cerdik ya lah. Nanti kau orang beli. Nyo aslinya punya pin, tak pandai nyo ngecek, tak pandai nyo membuat anu kah? Aku pintar. Dimenangkan oleh hukum itu. Lantarannya punya saksi-saksi yang tak benar, saksi palsu. Menangnya berarti dia telah menerima jatah api neraka. Yang ikut jadi saksi sama-sama, karena 2 orang itu atau bersama-sama dia berta'awun, bertolong-tolong menolong, bantu-bantu untuk berbuat dosa. La ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam segala hal tidak boleh kita jadi saksi kalau tidak jujur, kalau tidak benar. Dan jangan sembunyikan persaksian, karena itu sangat berbahaya. Orang yang teraniaya gara-gara kita menjadi saksi, menderita, dia merugi, dia punya senjata. Senjatanya doa. Berdoa dia kepada Allah. Dalam satu ayat, wa da'watul mazlumi, doa orang yang teraniaya itu atau doa orang yang dianiaya itu, yarfa'uhallahu fawqal ghamam, akan diangkat ke atas awan tinggi. Wa yaftahu laha abwabas sama, dan membukakan baginya pintu-pintu langit. Allah bukakan pintu-pintu langit. Lalu Allah berfirman, wa yaqulu rabb wa izzati, demi kemuliaanku, kata Allah, la ansurannaki, aku pasti menolongmu, walau ba'dahin, walaupun tidak sekarang, tapi pasti aku akan menolongmu, wahai orang yang terzalimi. Tidak ada satu dosa yang lebih patut untuk disegerakan hukuman yang sanksinya di dunia selain daripada salah satunya dosa berlaku zalim dan lalim. Orang yang terzalimi gara-gara kita menjadi saksi, ingat, matanya tidak tidur, dia selalu berdoa kepada Allah. Suatu saat, jika Allah berkehendak, dikabulkannya doanya. Selesai kita, celaka kita, menderita kita, tidak berkah hidup kita, ada saja petaka yang kita alami, karena dia punya doa. Maka saya teringat tadi pagi saya sampaikan di Sahwatuna, pernah orang datang ke Rasulullah. Kedatangannya ke Rasulullah itu menanyakan tentang dosa besar. Tanya Rasulullah, kata beliau menanya kepada orang, ala unabbiukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku tunjukkan akbaril kabair? Bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Bukan hanya dosa besar, tapi dosa besar yang paling besar. Sebesar-besar dosa besar. Beliau ulang 3 kali itu. Beliau ulang 3 kali. Lalu sahabat setelah kali ketiga beliau ulang mengatakan, bala, mau Rasulullah. Ketahuilah dosa besar itu pertama syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua,
Lalu ketika itu beliau bersandar, beliau perbaiki duduk beliau. Nah, ini yang ketiga, camkan ini itu. Ala, ketahuilah, camkanlah, waspadalah. Wa qaulu zur wa syahadatu zur. Perkataan dusta, perkataan bohong, saksi bohong. Beliau ulang-ulang menyebutkan itu sehingga sahabat mengatakan, mudah-mudahan Rasulullah berhenti mengatakan ini karena takut. Diulang-ulang oleh kata itu. Hati-hati, waspada. Kebohongan, kedustaan, sampai masuk menjadi sumpah dan saksi bohong, saksi palsu. Ini bukan dosa biasa. Akbarul kabair. Akbar, sebesar-besar daripada dosa besar. Kalau kita bawa ke bernegara kemarin, itulah. Sekarang terungkap satu demi satu. Namanya formulir C, apa namanya? Tentu dan bawah. C1. Satu dibuka. Sumpah. Ini wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikan persaksian, hatinya diliputi dosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sumpah. Kamu sumpah-sumpah segala. Tiga sirian sejalan, apa? Tiga sirian sejalan. Dusta, saksi, sumpah, palsu ketiga-tiganya. Palsu ketiga-tiganya. Namanya zur. Zur, zai, wawra. Bohong, dusta, tidak benar, dan palsu. Memalsukan data, memalsukan dokumen, memalsukan berita acara, memalsukan laporan, memalsukan tanda tangan. Ada tanda tangan yang berbeda sekian banyak. Ada sekian tanda tangan yang berbeda. Pasti ada tukang palsu. Di dunia tidak tahu orang, karena kita pandai, karena kita pintar. Tapi Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengawasi, Maha meliputi. Penglihatannya amat tajam, absir bih, amat tajam penglihatannya. Kalau beriman, kalau masih percaya kepada Allah, tobat. Katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, susahnya, masalahnya kita dapat uang, uangnya sudah dipakai, lah habislah orang. Bahkan uangnya lah menjadi daging. Kalau bahasa wak, andaikan nani makan tu luluh, mungkin kawan itu sadalahnya tiba di WC tidak masalah. Aku tersawah. Nani makan tu ada yang jadi daging, jadi darah, jadi tulang, jadi urat, jadi saraf. Alabihnya masuk ke WC. Maka jadilah darahnya, dagingnya, tulangnya dari barang yang haram. Dalam istilah doanya, lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, doa. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang seperti itu? Makanannya yang haram, pakaiannya yang haram, dia hidup dengan harta yang haram. Nah, masuk ke dalamnya itu semuanya. Berdusta untuk meraih sesuatu, bersumpah palsu untuk meraih sesuatu, bersaksi palsu untuk mendapatkan sesuatu, menipu, mengicuh, curang, berkolaborasi semua. Dapat uang, dapat pitih, dapat jabatan, dapat pangkat, tidak halal.
dosa besar. Hidup di dunia saja tidak selesai, tidak berkah. Nanti setelah mati mulai mendapatkan sanksi hukuman. Di akhirat menderita sepanjang badan. Inti kaji kita malam hari ini, salah satu di antara hal yang dilarang dalam Islam, memalsukan apapun juga, memalsukan apa saja. Termasuk namanya memalsukan persaksian, memasukkan tanda tangan, memasukkan data-data laporan, dokumen, memasukkan identitas. Itu termasuk memasukkan jenazah, ya apa? Sekolah apa? Ijazah. Memasukkan ijazah. Jangan disangka Allah itu gafil. La tahsabannallaha gafilan. Janganlah kalian sebenarnya jangan mengira Allah itu lalai, mentang-mentang dibiarkan. Tidak. Yang paling takut kita namanya istidraj. Apa istidraj? Mempertinggi sampai jatuh. Di pabian, sabananya mempertinggi sampai jatuh. Beko dari arah yang tanpa dikira diduga dia dihampirkan ke bawah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami renggutkan dia dari arah yang tidak diperkirakannya, matinya tuh dalam bib. Kini kok lah tagayang-gayang ka banyak. Tagayang-gayang. Saya bacakan sebuah ayat untuk penutup lah. Surat Al-Baqarah ayat 140. Bunyinya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kata syahadah, menyembunyikan persaksiannya daripada Allah yang ada pada dirinya. Wa mallahu bighafilin. Allah tidak lengah, Allah tidak lalai, Allah tidak abai amma ta'malun, apapun yang kamu kerjakan. Diulang. Kalau kita sudah terlanjur dulu pernah menjadi saksi orang berperkara, kalau bahasa kampung mau orang bararang, satu-satu lo kita mayuat, padahal ndak, satu-satu lo kita menyokong, padahal palsu lah talongsong tak dorong. Tobat, lihat selesai di istighfar yang ndak, minta maaf. Katakan kembali yang sebenarnya. Kalau tidak berani mengatakan sebenarnya, banyak amal saleh pembayar utang kemudian di akhirat. Sebab sia-sia nanti zalimi, nanti hak-haknya akan dibayar nanti di akhirat dengan amal kabarabana amal saleh. Apa amal saleh bulan Ramadan namanya? Sudah itu tidak loh, bulan Ramadan separuh lohnya. Buat pembayarannya. Semua hutang yang tidak selesai di dunia, semua kezaliman yang tidak selesai di dunia, ini namanya kezaliman yang la yatruku, kezaliman yang tidak akan dibiarkan itu saja, tapi pasti nanti akan dibayar, dipertanggungjawabkan, diberi balasan nanti. Maka pembayarnya satu-satunya adalah pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala amal saleh. Diambil, muflis dia, bangkrut dia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini ada guna manfaatnya untuk saya dan kita semua. Paling tidak agar kita waspada, hati-hati, jangan gampang-gampang saya menjadi saksi, berkata bohong, sampai bersumpah pula membawa nama Allah
dan seterusnya. Ada sekian banyak orang yang terzalimi, teraniaya gara-gara kita. Bahkan ada orang yang gara-gara kita dia memakan barang yang haram, memakai harta yang haram, dan seterusnya. Sekian, diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.